Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi. Nah, di pertemuan kali ini kita bakalan bahas kognitif 3. Nah, nanti sebelum minggu depan itu kita akan bahas materi yang baru ya teman-teman ya. Jadi nanti kita nggak ketemu dulu nih sama latihan-latihan soal ini. Cuma nanti setelah materi kita akan ketemu lagi. Jadi jeda terakhirnya itu ada di kognitif 3 ini sebelum kita lanjut ke materi yang sering banget teman-teman tanyain di WhatsApp gitu ya. Jadi supaya nggak bingung nanti kita akan bahas itu sebenarnya gimana sih cara ngerjainnya gitu. Nah, seperti biasa ya teman-teman ya, sebelum kita masuk ke latihan soalnya, teman-teman bisa akses soalnya itu di WhatsApp grup Taman Siswa atau di kolom chat juga nih. Yang aku resign lagi ya, linknya kita tuh kerjain sekarang di menit 3, biar lebih gampang teman-teman ngelihat soalnya secara keseluruhan gitu ya. Kadang kan suka ada yang pilihan dan opsinya itu adanya di slide selanjutnya tuh, jadi ribet. Jadi boleh teman-teman buka aja di cek kognitif ketiga. Oke, kalau misalnya udah, kita seperti biasa ya, sebelum kita memasuki si pembahasan soalnya, kita review ulang dulu ringkasan rumus logika, biar kita makin ingat ya teman-teman, rumusnya tuh ada apa aja sih. Nah, di sini pertama kita lihat ada tollens. Tollens itu apa? Tollens itu premisnya, ketika premis satunya tuh jika P maka Q. Nah, premis keduanya itu adalah negasi Q. Jadi kita ingat premis keduanya itu adalah negasi Q. Nah, kalau premis keduanya adalah negasi Q, maka kita dapat kesimpulan negasi dari P. Nah, tapi di tollens ini lain nih, ketika si premis keduanya itu adalah negasi P. Kalau misalnya negasi P, dia ini tidak dapat disimpulkan. Jadi dalam rumus tollens, yang dapat disimpulkan itu ketika premis keduanya adalah negasi dari si Q-nya. Nah, terus sekarang ada ponens. Kalau misalnya ponens, itu kan premis satunya jika P maka Q. Nah, premis keduanya itu adalah si P. Nah, kalau premis keduanya itu adalah si P, maka kesimpulan yang tepat itu adalah si Q-nya. Tapi lain nih halnya, kalau misalnya premis keduanya itu adalah si Q. Nah, kalau premis keduanya itu adalah si Q, maka dia ini tidak dapat disimpulkan. Jadi teman-teman ingat ya, antara tollens dan ponens, kalau misalnya tollens yang punya kesimpulan itu adalah negasi Q, sedangkan ponens yang punya kesimpulan itu adalah si P-nya, gitu. Terus kita masuk ke silogisme. Silogisme ini biasanya jadi pengantar untuk ke ekuivalensi ataupun ke tollens maupun ponens. Nah, kita bisa lihat silogisme cara kerjanya gimana sih? Kita bisa lihat di sini teman-teman. Kalau premis pertamanya itu jika P maka Q, dan premis keduanya itu jika Q maka R, maka nanti kesimpulannya itu hanya awal dan akhirnya aja. Jadi nanti jika P maka R. Ini berlaku juga ya, mau premisnya nanti ada 3, yang diambil tetap yang awal dan yang akhirnya, gitu. Nah, di sini ada ekuivalensi. Ekuivalensi itu apa sih? Ekuivalensi itu adalah setara. Jadi sebenarnya bentuknya aja nih yang diubah, tapi nanti maknanya tuh tetap sama gitu. Bisa kita lihat di sini teman-teman, kalau misalnya ada premis jika P maka Q, dia ini artinya tuh sama nih dengan negasi P atau Q. Sama juga sama negasi Q maka negasi P. Yang perlu hati-hati biasanya tuh di yang kedua ini. Ingat yang jadi jika atau apabila itu adalah si Q-nya. Walaupun nanti ditaruhnya di belakang, itu dia tetap jadi jika atau apabilanya. Gitu. Terus satu lagi kita ada negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran ini dia dibagi jadi 3 ya teman-teman macamnya. Ada yang dan, ada yang atau, sama ada yang maka. Kalau teman-teman punya premis P dan Q, mau kita negasikan, itu jadinya negasi P atau negasi Q. Terus kalau misalnya teman-teman punya premis P atau Q, mau kita negasikan, itu jadinya adalah negasi P dan negasi Q.
Sama yang terakhir, kalau teman-teman punya premis jika P maka Q, mau kita negasikan, itu jadinya adalah P dan negasi Q, gitu. Jadi boleh teman-teman screenshot ringkasan rumusnya ini buat nanti pengerjaan. Kalau misalnya udah ingat, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya belum ingat, itu nggak apa-apa untuk dicek-cek lagi ya, teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ya teman-teman ke latihan penalaran kognitif. Nah, di sini seperti biasa ya teman-teman, udah pertemuan ketiga. Jadi aku mau kita beneran pakai timer, satu soal itu 1 menit teman-teman. Biar kita terbiasa ya untuk ngerjain soal PU dengan cepat. Karena seperti biasa ya, udah aku ulang-ulang juga, di PU itu teman-teman yang paling masalah adalah di bagian waktunya. Jadi kita harus latihan ya teman-teman ya, untuk ngejawab soal PU secara cepat. Nah, nanti untuk teknis jawabnya, nanti teman-teman boleh kirim aja di direct message Zoom ya. Nanti biar nggak kegocek sama jawaban teman-teman yang lainnya, gitu. Oke, udah siap belum nih? Atau ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita masuk ke latihan soalnya? Aman ya, teman-teman ya, sampai sini ya. Oke, kalau misalnya aman, kita langsung aja ya masuk ke nomor 1, waktunya 1 menit. Kita mulai dari sabar, nih ada yang minta. Boleh banget ulang polen sama ponens. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman ya. Kapan sih yang pertama nih tolens sama ponens ini dipakai? Tolens sama ponens ini teman-teman dipakai kalau misalnya di soalnya itu ada premis yang baru. Nah, yang jadi soalnya itu teman-teman itu menjadi premis keduanya gitu. Jadi nanti premis pertamanya teman-teman bakalan dapetin di teksnya atau di paragrafnya. Sedangkan untuk premis keduanya teman-teman bakalan dapet di soalnya gitu. Nah, terus teman-teman kalau misalnya nih udah dapet nih jika P maka Q, jika P maka Q. Terus teman-teman tinggal analisis nih, di bagian jawabannya, di bagian soalnya, itu teman-teman dapat premis apa sih? Kalau misalnya dapatnya pakai negasi, berarti di sini kita lagi pakai tolens. Tapi kalau tanpa negasi, kita pakainya si ponens. Tapi ingat nih teman-teman, nggak semua yang ada premis keduanya itu punya kesimpulan. Kalau di tolens, yang punya kesimpulan itu adalah negasi dari si Q-nya. Jadi kalau misalnya dia nih premis keduanya negasi Q, nanti kesimpulannya adalah negasi P. Tapi kalau misalnya premis keduanya itu adalah negasi P, dia ini tidak dapat disimpulkan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, yang dapat kesimpulan itu kalau premis keduanya adalah negasi dari si Q-nya gitu. Nah, untuk ponens, itu sebenarnya konsepnya sama kayak tolens, tapi dia ini yang punya kesimpulan apabila si premis keduanya itu adalah si P. Nanti kesimpulannya berupa Q. Tapi kalau misalnya premis keduanya itu adalah si Q, dia ini tidak dapat disimpulkan gitu. Aman sampai sini terkait perbedaan tolens sampai ponens atau ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya? Oke, kalau misalnya aman, kita langsung masuk ke nomor 1. Waktunya 1 menit. Kita mulai dari sekarang. Lima detik lagi. Oke, masih dikit nih yang jawab nih. Kita tambah 30 detik kali ya.
30 detik lagi. Kita start dari sekarang. Sisa 15 detik lagi. Oke, waktunya habis. Di sini jawabannya cukup beragam, mulai dari A, B, C, D, E. Kita ada semua nih yang pilih. Kita coba lihat ya teman-teman, kira-kira nomor 1 ini pakainya jawaban yang mana sih? Pakainya rumus yang mana sih? Di sini teman-teman ditanyanya adalah negasi. Ya, jadi kita ditanyanya itu adalah negasi dari pernyataan teks berikut. Nah, carinya itu teman-teman baca dulu nih si opsinya. Terus tinggal kita sesuaiin di teksnya, itu adanya di kalimat yang mana. Nah, kalau misalnya di soal ini, adanya tuh di kalimat ini nih, mulai dari sini. Ekspor lebih berat dan banjirnya barang impor ke tanah air. Jadi kata hubungnya di sini ada kata dan. Ya, ada kata dan di sini. Jadi dalam hal ini kita punya premis kan teman-teman, P dan Q. Nah, P dan Q ini mau kita negasikan. Tadi hasilnya apa? Hasilnya adalah negasi P atau negasi Q. Nah, kita coba cek ya teman-teman ya dari hasil negasi ini. Pakainya kata apa? Pakainya atau. Jadi selain atau bisa kita eliminasi. Jadi A itu salah, C juga salah, terus E juga salah. Jadi sisa opsi yang B sama yang D. Di sini tinggal kita cek negasi P. P-nya tuh apa? P-nya tuh yang ini. Q-nya tuh yang ini. P-nya tuh ekspor lebih berat. Berarti kalau dinegasikan, itu artinya kebalikannya. Berarti ekspor tidak lebih berat. Nih, yang B. Ya kan? Ini benar. Tapi kalau yang D, dia salah karena dia kurang kata tidak. Ya kan? Tapi kita harus cek juga nih kalimat selanjutnya. Negasi Q. Q-nya tuh apa sih? Banjirnya barang impor ke tanah air. Di sini banjirnya barang impor ke tanah air. Jadi sebenarnya di opsi yang B ini, dia cuma Q doang. Sedangkan kalau misalnya di rumus, itu harus ada negasinya. Makanya di sini kita nggak ketemu teman-teman jawabannya kalau kita cuma pakai negasi. Nah, tapi negasi ini ada cara lagi. Kita apain? Kita ekuivalensikan. Valensi. Nah, kita pakai ekuivalensi. Rumus dari ekuivalensi salah satunya tuh ada yang ini kan. Jika P maka Q, itu ekuivalensi dengan negasi P atau Q. Nih, jadi kalau misalnya kita mau balik ke sini, teman-teman, rumus ekuivalensi sebenarnya ada dua macamnya, ya kan? Ada yang negasi P atau Q, ada yang negasi Q, maka negasi P. Tapi teman-teman, dari jawaban negasi kita, dia ini lebih cocok ke dalam rumus ekuivalensi yang pertama, gitu. Lebih mirip nih, makanya kita coba sandingkan, teman-teman. Tadi kita punyanya dari hasil negasi, itu kan negasi P atau negasi Q. Kita tulis di sini. Negasi P atau negasi Q. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Kalau bagian depannya itu sama nih. Nah, jadi di sininya juga sama. Tinggal kita tulis aja. P maka, nah yang di atas teman-teman, di sini Q itu jadinya Q. Berarti di sini kalau misalnya negasi Q, jadinya apa? Jadinya negasi Q juga. Nah, negasi Q juga. Jadi kita coba cari nih pakai hasil dari ekuivalensinya. Di sini kuncinya pakai jika maka ya teman-teman ya. Makanya ini aku coret dulu. Jadi selain jika maka berarti dia salah. Nih, berarti B sama yang D itu salah ya teman-teman ya. Jadi opsi kita tinggal yang A, C, sama E. Di sini P. P itu apa sih? P itu adalah ekspor lebih berat. Nah, kita cek aja nih. Jika ekspor lebih berat, A betul. C, jika ekspor lebih berat, C juga betul.
Yang ini salah ya, karena dia pakai kata tidak. Nah, makanya ini kita coret, teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke belakangnya, itu adalah negasi dari si ki-nya. Negasi dari ki-nya apa? Banjirnya barang impor ke tanah air. Berarti tinggal kita tambahin kata tidak aja ya. Di opsi A, dia nih kurang kata tidak. Nah, di opsi C, dia ini tambah kata tidak nih, jadi tepat. Makanya untuk nomor 1 ini, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang cacing, gitu. Yes, betul banget jawabannya yang cacing. Sampai sini teman-teman aman terkait nomor 1 ini. Iya, jadi kalau negasi itu dia intinya kebalikan, teman-teman. Tapi bukan selalu ditambahin kata tidak ya. Jadi kalau negasi ini, kalau misalnya dari kata tidak, misalnya di teksnya tuh ada kata tidak. Kalau misalnya kita negasikan, kata tidaknya tuh hilang. Kata tidak hilang. Begitupun kebalikannya ya. Kalau misalnya tulisannya tuh ada, mau kita negasikan, itu jadinya tidak. Tapi nggak selalu kata tidak sih. Biasanya tuh sebelum, sesudah, gitu ya. Misalnya sudah, belum, gitu. Jadi nggak selalu kata tidak, tapi intinya teman-teman perlu ingat kalau negasi ini artinya apa? Artinya adalah kebalikan. Kebalikan dari yang ada di premisnya, gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya di sini nih, misalnya ada kata tidak, berarti kalau misalnya kita negasikan, kita hilangin kata tidaknya. Jadi kebalikan dari yang ada di teksnya, bukan selalu ditambahin kata tidak, gitu. Boleh, ulang bagian ekuivalensi, boleh banget. Nah, teman-teman ingetin dulu nih rumus dasarnya dari si ekuivalensi. Itu ada 2, ya kan? Kalau misalnya P maka Q, itu bisa kita ekuivalensikan sebagai negasi P atau Q sama negasi Q maka negasi P. Nah, teman-teman ingat tadi hasil negasi kita itu hasilnya adalah negasi P atau negasi Q. Kalau misalnya kita sandingkan ke rumus ekuivalensi, dia ini, sorry. Kenapa nih? Nah, kalau misalnya kita sandingkan ke rumus ekuivalensi, itu dia lebih mirip ke yang pertama. Makanya di sini aku tulis lagi nih, rumus ekuivalensi yang pertama, gitu. Nah, yang jawaban kita punya, teman-teman, dari hasil negasi yang ini, kita pindahin nih ke sebelah sini, supaya kita bisa sandingkan kira-kira hasil yang benar tuh apa sih. Nah, kalau teman-teman lihat, di bagian depannya ini sama persis. Jadi tinggal kita pindahin aja nih di bagian sininya. P maka, nah tapi karena bagian belakangnya beda, kita coba lihat ya teman-teman ya. Di sini kalau Q, itu jadinya Q. Tapi yang kita punya adalah negasi Q. Berarti tinggal kita tulis aja dia jadinya negasi Q. Gitu. Aman sampai sini? Iya, mau nggak mau sebenarnya harus diingat sih teman-teman si rumus-rumusnya ini gitu. Biasanya tuh kalau misalnya kalian udah sering ngejawab, itu pasti secara nggak langsung kalian udah inget sendiri aja gitu ya sama rumusnya. Apalagi kalau nanti udah inget sama rumusnya, itu makin cepat lagi teman-teman untuk ngejawab si soalnya. Kalau misalnya nih udah tahu nih, oh ternyata si negasi ini ekuivalensi sama ini nggak perlu lagi ditulis teman-teman, langsung aja dicari gitu. Ini supaya kalian ngerti aja cara dapetnya dari mana sih si hasil ekuivalensi dari negasi ini. Tapi kalau nanti udah kebiasa, itu ya teman-teman pasti langsung aja masukin hasil ekuivalensinya, nggak perlu ditulis lagi. Biar dari rumusnya sebenarnya sih, dari rumusnya, dan dari soalnya. Karena disuruh negasi, makanya nanti kita tinggal masukin teman-teman ke dalam rumus ini, gitu. Pakainya apa sih sebenarnya? Kenapa harus jika maka? Karena emang premis dari si silogisme ini jika maka gitu. Tapi nggak harus jika maka ya teman-teman ya. Bisa aja pakai kata apabila, sehingga gitu. Cuman mungkin yang lebih familiar sama kita itu jika maka. Udah. Kak, Ya boleh. itu apa namanya?
Berarti kalau misalkan kan ini kan pertama kan tadi udah pakai negasi tapi nggak ketemu kan hasilnya, terus pindah ke ekuivalensi. Terus itu emang udah pasti pakai yang hasilnya yang ini ya, P maka negasi Q gitu. Iya, Udah. betul. Jadi kalau misalnya nanti kamu ketemu soal lagi kayak gini, nggak perlu ditulisin lagi sebenarnya. Bisa langsung Hmm. pakai jawaban yang ini aja gitu. Cuman kalau mau carinya itu kayak gini. Jadi Oh, kalau berarti nggak. misalnya negasi P atau negasi Q, itu dia selalu ekuivalensi sama ini. Tapi khusus ini doang ya. Jadi yang lainnya tuh jangan disamain gitu. Terus kalau misalkan hasil pertamanya bukan yang negasi P atau negasi Q itu gimana? Nah, itu biasanya nggak ada. Jadi rumus Hmm. ini berlakunya cuman kalau misalnya hasilnya tuh ini gitu. Oh, oke Kak, makasih. Sama-sama. Kan sebelumnya udah pernah kakak jelasin, udah, kita tuh sebelumnya udah ada 3 pertemuan ya teman-teman. Pertemuan pertama itu kita bahas rumusnya, pertemuan 2 sama ketiga itu kita bahas penalaran kognitif 1 sama penalaran kognitif 2 gitu. Kayaknya recordannya bisa teman-teman akses di website deh ya. Cuman kayaknya tanyain Kak Iben atau teman-teman yang lain nih, mungkin ada yang bisa bantu. Tapi tuh recordannya tuh ada kok, karena setiap kelas itu pasti di-record. Kak, kok bukan yang B jawabannya? Nah, yang B ini teman-teman sebenarnya dia ini salah gitu. Karena negasi P atau Q itu ekuivalensi dari apa? Dari jika maka. Sedangkan kan teman-teman punyanya hasil negasi. Makanya dia tuh nggak bisa dipakai yang bebek ini gitu. Yes, jawabannya yang C. Oh, jadi kalau pakai negasi jawaban yang nemu, iya betul, betul banget. Lanjut ke ekuivalensi. Betul, pakainya yang ini. Nih, yang aku warnain kuning. Nggak bisa, jadi kita harus ngecek dulu, teman-teman. Kan di soalnya disuruhnya negasi ya. Kita harus ngecek dulu nih, si negasinya ada nggak sih di jawabannya. Kalau nggak ada, baru kita lanjut ke bagian ekuivalensi, gitu. Kak, aku mau nanya kenapa di awal pakai negasi? Yes, karena di soalnya sebenarnya sih, nih disuruh negasiin, makanya kita negasikan, gitu. Kalau negasi harus nggak harus ya teman-teman ya. Biasa kalau misalnya ada apa ya, ada negasi yang ya udah jawabannya dari hasil negasi aja gitu. Ini kebetulan aja si negasinya tuh nggak ada jawabannya, makanya kita lanjut ke rumus ekuivalensi. Nah betul, minta Kak Iksan ya teman-teman untuk rekordannya. Kalau premisnya negasi P nggak ada ya, jadi kalau misalnya mau dinegasikan, itu yang punya ekuivalensi cuman ini aja gitu, yang lainnya nggak ada. Nanti boleh minta Kak Iksan ya teman-teman ya di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, boleh teman-teman nonton dulu nanti biar nanti ke depannya tuh lebih aman lagi. Kenapa yang P nggak ada kata tidaknya, Kak? Karena di sini teman-teman kita sebenarnya pindahin rumusnya nih. Nah, ini sama kan, jadi tinggal kita turunin aja yang ininya gitu. Jadi tanpa kata negasi. Karena dia ini sebenarnya sama nih, sama rumus yang kita jadiin acuannya gitu. Jadi tinggal kita pindahin aja deh dia. P makanya di sini gitu. Aman sampai sini? Ekuivalensi itu artinya setara, teman-teman. Jadi bentuknya doang yang diubah ya, tapi makna dari kalimatnya itu tetap sama. Itu yang namanya ekuivalensi. Aman sampai sini, teman-teman? Oke, aman ya? Kita coba lanjut ke soal nomor kedua ya. Nah, ini kayak gini nih, soalnya kayak dia tuh kepisah-pisah gitu. Bentar deh, aku coba ganti formatnya. Aku ganti vertikal aja deh. Nah, boleh dicoba dijawab di nomor kedua. Waktunya 1,5 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Apabila pasangannya bisa maka bisa sehingga.
Sisa 25 detik lagi. Ini hati-hati ya teman-teman ya untuk melihat pola kalimatnya itu kayak gimana. Oke, waktunya habis teman-teman. Kita coba cek ya, kira-kira jawabannya itu yang mana. Nah, di sini yang ditanyain itu adalah kesimpulan ya teman-teman ya. Nah, setelah kita tahu nih yang ditanya adalah kesimpulan, kita baca dulu opsinya. Nah, ternyata, bentar, ada yang bocor. Sebentar. Oke, udah ya. Oke, nah kita baca dulu nih si opsinya, terus kita cari di bagian teksnya, dia tuh adanya di kalimat yang mana sih? Nah, kalau soal ini adanya di kalimat ini nih. Mulai dari kata adanya. Adanya peningkatan PDB negara anggota, maka diharapkan akan ada peningkatan daya beli masyarakat di negara RCEP. Sehingga dapat berdampak kepada peningkatan permintaan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang kuning itu adalah si P-nya. Yang pink itu adalah si Q-nya. Si sehingga ini sebenarnya dia adalah Q-nya. Jadi dia pengulangan dari kalimat sebelumnya. Baru yang terakhir ini adalah R. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita pakai rumus apa dulu yang pertama kali? Kita pakai rumus silogisme terlebih dahulu. Silogisme. Nah, silogismenya kita punya nih, jika P maka Q, jika Q maka R. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah jika P maka R. Nah, teman-teman coba cari dulu nih dari hasil silogisme ini, ada nggak sih jawabannya? P-nya tuh apa sih? P-nya tuh kan adanya peningkatan PDB negara anggota ya. Nih, ini benar. A benar. Nah, sisanya salah ya kan teman-teman. Jadi kita coba cek nih A-nya lanjutannya benar gak sih? Di sini kan jika P maka R. Jadi R-nya itu nggak diubah ya teman-teman ya. Dapat berdampak kepada peningkatan permintaan. Tapi di sini ada kata negasinya, kata tidaknya. Jadi kalau misalnya kita pakai rumus silogisme, kita nggak ketemu nih teman-teman jawabannya gitu. Makanya kita lanjut ke apa? Ke ekuivalensi. Ekuivalensi. Ekuivalensi rumusnya tadi ada 2 ya teman-teman ya. Jika P maka R, itu dia ekuivalensi dengan apa? Dengan negasi P atau R. Ekuivalensi juga dengan apa? Dengan negasi R, maka negasi P. Nah, jadi bisa kedua ini teman-teman jawabannya. Kita coba cek dulu ya, pakai rumus yang pertama. Di sini kata hubungnya apa? Kata hubungnya adalah atau. Jadi selain atau, kita coret ya teman-teman ya. Maka, ini apabila. Nah, jadi di sini kita nggak bisa teman-teman pakai rumus yang pertama. Karena nggak ada kata hubungnya gitu. Nah, tinggal kita coba pakai rumus yang kedua di sini. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah negasi R, maka negasi P. Nah, teman-teman perlu perhatiin ya, di sini tadi banyak banget nih yang kegocek nih ya. Yang jadi jika, nih ya, yang jadi jika atau apabila, itu sama aja ya. Itu adalah si R-nya. Karena dia nih yang ada di depan, teman-teman. Jadi nggak boleh dibalik ya. Jadi harus sama nih. Sedangkan yang jadi maka atau sehingga itu adalah si R, si P-nya gitu. Jadi pahamin konsep ini ya teman-teman ya, jangan sampai kebalik. Karena kalau negasi P maka negasi R, ini dia salah ya teman-teman ya. Maknanya berbeda. Jadi teman-teman harus sesuaiin sama rumus yang ada di sini gitu. Kita coba cek ya teman-teman. Yang jadi jika atau apabila itu adalah negasi R. R-nya tuh apa sih? R-nya tuh dapat berdampak kepada peningkatan permintaan.
Nah, berarti di sini teman-teman, kita lihat yang pakai kata tidak, gitu ya. Yang A ini, dia itu salah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena jikanya ini bukan di bagian R, gitu. Terbalik. Nah, dia ini terbalik ya teman-teman ya. Karena di bagian jikanya ini masih P, gitu. Makanya si A ini salah. Terus yang B, tidak ada. Nih, kita ceknya di apabila. Ini aku highlight dulu. Apabila, jika, apabila, jika. Nah, ini kita cek bagian R-nya ya, teman-teman ya. Tidak dapat berdampak kepada peningkatan permintaan. Nah, ini benar ya, teman-teman ya. Negasi dari R. Terus yang C, itu juga betul. Jika tidak ada peningkatan, salah deh ini. Nih, tidak ada peningkatan PDB negara anggota. Ini adalah si P-nya ya, teman-teman ya. Makanya dia ini juga salah, si yang C ini, gitu. Terus yang D, nah apabilanya di sini berdampak kepada peningkatan permintaan. Nah, ini sebenarnya formatnya udah benar, tapi harusnya ditambahin kata tidak. Kenapa? Karena dia itu adalah negasi, gitu. Yang E, jika tidak. Nah, sama nih, ngomongin PDB. PDB itu adalah si P-nya, teman-teman, gitu. Jadi sebenarnya udah jelas jawabannya adalah yang B, gitu. Tapi tinggal kita cek lagi aja nih, bener gak sih? Si belakangnya ini dia adalah negasi P. P-nya adanya peningkatan PDB negara anggota. Tinggal kita tambahin kata tidak aja. Di sini tidak ada peningkatan PDB negara anggota. Jadi tepat banget jawabannya adalah yang bebek. Iya, betul. Apabila itu sama dengan jika, teman-teman. Jadi walaupun dia ini di belakang, dia ini formatnya tuh tetap apabila atau jika gitu ya. Jadi jika atau apabila tuh nggak harus selalu di depan, teman-teman. Bisa aja di belakang. Jadi tinggal teman-teman lihat aja nih, kata hubung yang mendahului kata tersebut tuh apa gitu. Kenapa kata sehingga masuk ke ki? Nah, karena dia ini sebenarnya pengulangan teman-teman dari kalimat yang sebelumnya gitu. Tapi yang E juga. Nah, yang E ini teman-teman perlu lihat ya. Yang jadi jikanya itu adalah si P-nya gitu. Sedangkan yang diminta di rumus yang jadi jikanya tuh si R-nya gitu. Makanya si E itu salah dia, teman-teman gitu. Walaupun formatnya tuh dia kayak gini kan. Negasi P, maka negasi R. Nah, ini salah. Karena yang ada di rumus negasi R, maka negasi gitu. Makanya si E ini salah. Yang benar adalah yang BB gitu. Jadi jangan dikebalikan. Di drive ya teman-teman ya, di drive biasa. Nih, aku share ya. Ini udah ada semuanya nih, lengkap banget dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bisa teman-teman save aja drive-nya. Aman sampai sini terkait nomor 2. Oke, boleh banget. Nah, teman-teman perlu ingat di sini. Yang di depan ini, dia itu jadi apa? Jadi jika atau apabila. Ya, jadi di sini yang jadi jika atau apabila itu siapa? Si R-nya. Ya, sampai sini paham ya, teman-teman ya. Sedangkan yang belakang ini, dia tuh jadi maka atau sehingga. Dalam hal ini siapa? Si P-nya, teman-teman. Nah, kalau di soal yang melekat ke apabila, itu harusnya si siapa? Si R-nya kan. Nggak peduli teman-teman mau dia ada di belakang, mau ada dia di depan. Tapi kalau misalnya ada kata apabila, berarti dia itu melekat pada si R-nya. Gitu. Aman sampai sini? Jadi nggak usah dilihat ya teman-teman ya, mau dia di depan, di belakang itu sama aja. Iya, jadi harus disesuaikan sama format rumusnya teman-teman gitu. Kalau R-nya yang di depan, ya udah berarti R-nya yang jadi jika atau apabila. Apa semuanya yang nggak bisa ditemuin lewat silogisme? Iya, harus teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak bisa nih kita dapetin pakai silogisme, baru kita lanjut ke ekuivalensi gitu. Aman sampai sini? Aman? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya teman-teman ya, sampai sini ya.
Kita coba lanjut dulu ya ke nomor 3. Nah, 3 nih soalnya. Nah, waktunya sama 1,5 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, sejauh ini yang jawab itu jawabannya betul semua. Waktunya 40 detik lagi. Tiga 30 detik lagi. Sepuluh detik lagi. Oke, waktunya habis. Nah, di sini udah lumayan banyak teman-teman yang betul, hampir semuanya sih ya, betul ya. Cuman ada beberapa doang yang jawabannya berbeda. Kita coba lihat ya teman-teman ya, nomor 3 ini kira-kira jawabannya itu yang mana? Nah, berdasarkan teks tersebut, apabila kebanyakan minum air, maka berarti di sini kita dapat apa teman-teman? Dapat premis yang baru. Nah, sama seperti sebelumnya, teman-teman baca dulu nih si opsinya, terus kita cari di teksnya tuh adanya di kalimat yang mana sih? Nah, kalau soal nomor 3 ini, adanya di kalimat ini. Atlet bisa mengalami hipotermia jika kebanyakan minum air. Nah, teman-teman lihat, ini jangan sampai salah. Yang ada jikanya, itu dia jadi P-nya ya. Yang belakang ini adalah sikinya. Nah, di sini saat hal itu terjadi, ini pengulangan apa? Pengulangan dari sikinya. Si ginjal dibanjiri terlalu banyak cairan, ya kan? Sehingga, berarti ini apanya? Ini adalah R-nya. Sehingga tuh ngulangin kalimat sebelumnya, yaitu si R-nya. Terus tinggal yang terakhir, tidak bisa memproses cairan itu dengan efisien, ya kan? Akibatnya, nah berarti di sini ada RS ya teman-teman ya. Di sini S, di sini S. Akibatnya apa yang terakhir? Tubuh kekurangan kadar konsentrasi sodium dalam darah. Ini adalah si T-nya. Sama seperti sebelumnya ya teman-teman ya. Kita pakai silogisme dulu. Dalam hal ini, jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S, jika S maka T. Nggak perlu pusing, tinggal kita ambil yang awal dan yang terakhir aja. Berarti di sini kita dapat kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah jika P maka T. Nah, tapi di sini kita nggak bisa pakai ekuivalensi, teman-teman. Kenapa? Karena di sini kita dapat premis yang baru. Nah, kalau dapat premis yang baru di soal, itu jawabannya antara dua. Kita pakai ponens atau pakai tolens. Tinggal kita lihat premis keduanya tuh apa sih sebenarnya. Nah, tinggal kita tulis di sini, teman-teman. Premis pertama, itu yang hasil dari silogisme ya. Jika P, maka T. Nah, premis keduanya itu yang ada di soalnya. Di sini kan, apabila kebanyakan minum air. Nah, kebanyakan minum air itu adalah si P-nya. Jadi, premis keduanya itu adalah si P-nya. Berarti dalam hal ini kita pakai rumus apa, teman-teman? Pakai rumus ponens. Nah, berdasarkan rumus ponen, kesimpulan yang tepat itu apa? Kesimpulan yang tepat itu adalah si T-nya. Gitu. T-nya itu apa? T-nya itu tubuh kekurangan kadar konsentrasi sodium
atau garam dalam darah. Jadi tepat banget jawabannya adalah yang cacing gitu. Oke, itu teman-teman boleh ada yang dibantu. Katanya nggak ada di website tuh rekordannya. Aku kurang tahu sih teman-teman rekordannya tuh ada di mana gitu ya. Nanti boleh ditanyain aja ya teman-teman ya ke Kak Iksan. Kak, kenapa yang ada jikanya tuh P? Soalnya urutannya emang gitu kah? Iya, jadi yang di depan ini selalu jika ya teman-teman ya, kalau di rumus gitu. Makanya kalau ketemu kata jika atau apabila, itu dia selalu P ya teman-teman ya. Kenapa itu premis baru kah? Bukannya sama aja ya premisnya, kebanyakan air minum. Nah, iya teman-teman, tapi di soal ini jadi premis kedua gitu. Walaupun dia ini sama gitu ya, sama yang ada di teksnya gitu. Tapi kalau di soal ini disebutin premisnya, dia ini jawabannya antara tollens sama ponens gitu. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 3 ini, ada yang masih bingung? Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Kalau misalnya baca teks, sebenarnya teman-teman tuh nggak perlu dipahamin ya teman-teman ya, tinggal screening aja nih, mana sih yang cocok sama teksnya gitu. Biasanya sih ada di akhir-akhir ya, cuman nggak jarang juga dia adanya di awal kalimat atau tengah kalimat. Cuman mostly dia tuh adanya di akhir. Jadi harus belajar screening teman-teman ya, supaya lebih cepat lagi untuk ketemu si soal yang diacu itu adanya di mana gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya teman-teman ya. Ini harus agak kecil kayak gini. Oke, nomor 4, waktunya kita mulai dari sekarang. Ini pakai rumus yang pertama tadi kita jawab. Nah, boleh teman-teman sesuaiin lagi. Waktunya sisa 30 detik lagi. Lima belas detik lagi. Oke, waktunya habis. Di sini udah lumayan banyak nih teman-teman yang jawabannya betul ya. Kita coba lihat ya teman-teman ya, kira-kira jawabannya itu yang mana. Sama seperti soal-soal pada umumnya ya teman-teman ya. Kita baca dulu teksnya, terus kita cari. Ini lebih gampang lagi ya teman-teman ya, karena ada angka nih. Kalau misalnya ada angka, itu kita lebih gampang lagi kan untuk cari kira-kira dia ini adanya tuh di teks bagian mana sih. Nah, kalau misalnya di soal ini, adanya di sini nih, teman-teman nih. Mulai dari kata sini. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh 4,8% pada 2021 dan terus tumbuh hingga 6% pada 2022. Nah, tadi di soal kita disuruh apain? Disuruh negasikan nih. Ya kan? Disuruh negasikan, teman-teman. Kata hubungnya apa sih di sini? Kata hubungnya adalah, mana nih kata hubungnya? Nih, dan di sini. Jadi dalam hal ini kita punya premis apa teman-teman? Kita pakai negasi. Terus dari negasi ini kita punyanya P dan Q. Nah, P dan Q ini mau kita negasikan. Tentu aja hasilnya jadinya apa? Jadinya adalah negasi P atau negasi Q. Nah, kalau nanti teman-teman ngecek nih pakai jawaban ini, jawabannya tuh nggak ada. Jadi mau nggak mau kita coba lanjut lagi ke tadi ya rumus awal kita, si ekuivalensi.
ekuivalensi. Jadi yang ini tuh nggak ada ya, teman-teman ya. Jawabannya di teks. Jadi mau nggak mau kita harus lanjut ke ekuivalensi ya kan? Tadi ya, ekuivalensi yang rumus awal itu kan adanya seperti ini. Tapi dari rumus negasi kita yang ini, kita punyanya tuh negasi P atau negasi Q. Nah, yang depan ini sama kan, teman-teman ya? Makanya kita tulis lagi nih, si depannya. P maka, terus yang Q ini, di soal dia jadinya si Q. Berarti kalau misalnya kita punyanya negasi Q, di sininya jadinya apa? Jadinya negasi Q juga, gitu. Jadi tinggal kita cari nih, si pakai rumus ekuivalensi di soal. Nah, aku pindahin deh ya, biar nggak susah kita bolak-baliknya. Nah, di sini teman-teman, selain jika maka kita coret ya. Nih, kayak opsi B, opsi C, opsi D. Jadi jawaban kita antara yang A, kalau enggak yang E. Di sini, P. Jadi tanpa diubah ya teman-teman ya. Si IMF memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh 4,8% pada 2021. Kita cek yang A, jika perekonomian Indonesia akan tumbuh. Nah, ini juga akan tumbuh. Jadi sampai sini A-nya betul, E-nya juga betul. Yang bagian belakangnya itu adalah negasi Q. Q-nya apa? Q-nya tuh terus tumbuh hingga 6% pada 2022. Berarti dalam hal ini tidak ya, tinggal kita tambahin kata tidak aja. Makanya di sini yang benar adalah yang E, karena dia ini ada kata tidaknya. Yang A itu sebenarnya dia cuma kurang kata tidak aja gitu. Makanya untuk nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang E gitu. Aman sampai sini teman-teman? Udah lumayan banyak kok yang benar. Di-share, tenang aja, di-share ya, di drive yang sama ya, teman-teman ya. Jadi di drive yang sama itu ada yang kosongan, ada juga yang dicoret-coret, gitu. Iya, udah seru ya teman-teman ya. Kalau udah paham mah, aman ya sampai sini ya. Nggak apa-apa, itu nggak apa kayak gitu. Emang ini tuh mesti latihan teman-teman yang banyak supaya kita tuh bisa paham gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman baru belajar, itu nggak apa-apa ya teman-teman ya, untuk ditulisin terus aja tuh rumusnya berkali-kali. Supaya apa? Supaya ingat. Nanti kalau udah biasa, nggak perlu lagi ditulis. Pokoknya di otak aja tuh tinggal kita eliminasi si opsinya. Tapi itu nanti kalau misalnya teman-teman udah aman gitu ya sama rumusnya, udah terbiasa gitu. Karena kalau tanpa kita tulis, itu akan lebih cepat teman-teman kita untuk cari jawabannya. Tapi nggak apa-apa banget kalau misalnya masih latihan, kita masih tulis lagi rumusnya secara berulang-ulang, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nulis pakai bahasa sendiri lebih bagus, karena akan lebih ingat ya kan teman-teman. Aman sampai sini terkait nomor 4 ini? Apa nih ada yang nanya, Kak, kalau hasil negasinya, negasi P dan negasi Q itu ekuivalensinya beda ya, teman-teman ya. Jadi rumus ini cuma bisa berlaku terhadap hasilnya ini, gitu. Kalau misalnya yang dan, itu dia nggak ada negasinya. Boleh, boleh, boleh. Nanti ya, habis kelas ya. Oke, aman sampai sini terkait nomor 4 ini? Aman ya, teman-teman ya. Kita coba lanjut ke nomor 5 ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Yes, di DM chat aja ya, teman-teman. Oke, terpantau udah pada jago nih ya. Yuk, hati-hati ngejawabnya.
Oke, waktunya habis. Udah lumayan banyak nih teman-teman yang betul jawabannya. Kita coba cek ya, kira-kira nomor 5 ini, dia jawabannya tuh yang mana? Sama seperti soal-soal pada umumnya ya, kita baca dulu opsinya, terus kita cari adanya tuh di bagian yang mana sih? Nah, kalau misalnya yang ini, teman-teman, itu tuh adanya di sini. Pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia, itu mengakibatkan pandemi COVID-19 yang telah, kenapa begini nih? Bentar, ini kok ngulang? Nah, ini nggak usah ya. Nih, mengakibatkan, ini berarti nggak usah deh. Rada ngulang nih kalimatnya. Mengakibatkan pendapatan usaha pengusaha kecil ini menyusut. Nah, terus sehingga mereka kesulitan untuk membayar biaya operasional maupun pinjaman bisnis serta gaji pegawai gitu. Terus di sini ada lagi nih teman-teman nih akibatnya lebih dari sehingga lanjut nih. Sehingga lebih dari 30 juta bangkrut mengakibatkan setengah UKM tumbang gitu ya, sampai tumbang nih teman-teman ya. Nah, terus kita analisis bagian P, Q, R, S-nya. Di sini yang pink ini dia P ya teman-teman ya. Mengakibatkan berarti dia itu adalah si Q-nya. Terus diulang lagi nih di sini Q. Nah, berarti di sini adalah si R-nya ya kan teman-teman ya. Terus akibatnya itu dia mengacu pada kalimat sebelumnya, jadi si R-nya. Nanti yang terakhir itu baru si S. Jadi dia pakai rumus apa dulu? Pakai rumus silogisme terlebih dahulu. Jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S. Nah, sampai S doang kan teman-teman ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tuh hanya awal dan akhirnya aja. Yaitu berarti jika P maka S, ya kan teman-teman ya. Nah, kalau bisa teman-teman cari jawabannya, kita pakai jika P maka S, dia ini nggak ada. Karena nggak ada, makanya kita lanjut ya teman-teman ya, ke dalam ekuivalensi. Ingat, ekuivalensi itu ada dua. Jika P maka Q, itu bisa ekuivalensi sama negasi P atau Q. Bisa juga dia ekuivalensi sama negasi Q, maka negasi, berarti ini jangan pakai ini. Pakai premis baru kita aja. Berarti di sini pakainya S ya. S, P, gitu. Nah, kita coba cek keduanya ya teman-teman ya. Kita coba cek pakai yang pertama dulu nih. Kalau udah ada berarti ya itu jawabannya. Kalau nggak ada baru kita pakai rumus yang kedua nih, yang bawah sini. Nah, di sini kata hubungnya tuh atau. Jadi selain atau, kita coret ya teman-teman ya. Kayak yang A ini dia pakainya maka, kita coret. Yang C pakai maka, kita coret. Yang E juga pakai maka, kita coret. Nah, di sini dia ini negasi P. P-nya tuh apa? P-nya tuh pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Berarti kan negasi ya, berarti tidak melanda. Nah, atau belum nih, sini belum. B masih betul ya, teman-teman ya. Terus yang D juga masih betul di sini, ditambah kata belum. Terus di rumus selanjutnya itu adalah S. Jadi S-nya tuh nggak diapa-apain ya, nggak ditambah-tambahin. Pokoknya sesuai aja sama yang ada di sininya. Lebih dari 30 juta pelaku UMKM bangkrut. Pandemi ini memang mengakibatkan tumbang gitu ya. Jadi nggak ada kata tidaknya kan di teks ya. Tapi di opsi yang B ini ditambahin kata tidak, teman-teman. Makanya ini yang sebenarnya bikin salah gitu. Sedangkan yang D ini ya udah dia sesuai aja sama apa yang ada di teksnya. Makanya formatnya tuh betul juga yang belakang ini. Makanya jawaban yang tepat itu adalah opsi yang D gitu. Karena kita udah dapet nih teman-teman pakai rumus yang pertama ini, nggak perlu lagi ya kita cek ke bagian yang bawahnya gitu. Sampai sini nomor berapa nih? Nomor 5 teman-teman aman.
Kalau apabila jika, maka sebenarnya, kalau akibatnya itu apa? Bentar. Kalau apabila itu jika, maka sebenarnya. Kalau akibatnya tuh sebenarnya dia tuh sedang ngomongin hal yang sebelumnya gitu. Jadi kalau di sini akibatnya, akibat dari apa sih? Akibat dari ini gitu. Jadi kalau misalnya mau ditulisin ini ya sebenarnya R maka S gitu. Cuman kan biar menghemat kalimat tentu aja ya. Jadi nggak perlu ditulis lagi kalimat sebelumnya, tinggal pakai kata apabila aja gitu. Boleh, boleh. Nah, tadi kan kita pakai silogisme dulu ya kan teman-teman ya, karena dia premisnya banyak gitu. Nanti hasil silogismenya pakai ambil awal dan akhirnya aja. Jadi dalam hal ini P sama S. Tapi kalau misalnya kita cari di opsi, jawaban pakai silogisme doang, itu nggak ada teman-teman. Makanya kita lanjut ke rumus ekuivalensi. Di sini rumus ekuivalensi itu ada dua. Jika P maka S, itu dia ekuivalensi sama negasi P atau S. Ekuivalensi juga nih sama negasi S, maka negasi P. Makanya di sini aku coba pakai rumus yang pertama dulu. Ada gak nih jawabannya? Kata hubungnya apa? Kata hubungnya tuh atau. Berarti selain atau bisa kita eliminasi nih, kayak opsi A, opsi C, sama opsi E. Jadi sisa yang B sama yang D doang. Tinggal kamu sesuaiin aja nih di sini. Di sini kan negasi P ya. P-nya tuh apa sih? Pandemi COVID-19 yang telah melanda Indonesia. Berarti kalau misalnya negasi, berarti kebalikannya. Ini kan yang telah ya. Telah kalau misalnya kebalikannya, diganti belum. Nih, jadi di sini belum. Jadi antara opsi B sama D itu sama-sama benar. Terus kita cek lagi. S. Nah, berarti kan S doang ya, teman-teman ya. Nggak diubah apa-apa nih. Lebih dari 30 juta pelaku UMKM bangkrut. Nah, kita coba cek teman-teman. Yang B itu ditambahin kata tidak nih. Padahal di teksnya tuh nggak ada kata tidaknya. Makanya ini salah. Sedangkan yang D ini tepat banget nih. Lebih dari 30 juta pelaku UMKM meningkat gitu. Dalam hal ini, dia ini kan lagi ngomongin ini ya teman-teman ya. Pandemi ini memang mengakibatkan usaha tumbang gitu. Meningkat sama-sama bangkrut gitu. Ntar deh, kayaknya aku agak salah soal ya teman-teman ya. Tapi ini bener kok, ini bangkrut. Kayaknya ini salah soal. Ini bangkrut harusnya ya. Bangkrut. Tapi formatnya bener. Ini salah soal teman-teman. Ini harusnya bangkrut ya. Salah ketik deh kayaknya aku. Maka jika, kalau, dan. Tadi maka jika, kalau, dan apa? Maksudnya apa? Dan itu nggak ada lanjutannya ya. Dan itu kata hubung yang menghubungkan P dan Q-nya gitu. Itu kan di ringkasan rumus logika ada negasi P, maka Q sama dengan P negasi yang mana tuh teman-teman? Yang ini kah? Itu kan di ringkasan rumus logika ada negasi P maka Q. Negasi P maka Q. Wait. Negasi P maka Q yang mana teman-teman? Negasi P maka Q. Yang di bagian lingkaran, Kak. Yang paling bawah di bagian lingkaran, kenapa nggak bisa langsung, kenapa harus lewat ekuivalen deh? Yang mana yang nomor ini ya? Karena di sini dia nggak minta negasi. Jadi cuma minta kesimpulan. Makanya kita nggak bisa masukin ke rumus negasi gitu. Oh, oke. Jadi kalau soalnya ada negasi, baru kita negasikan gitu. Typo guys, typo. Cara bedain penggunaan. Oke, nah sebenarnya ini nggak apa ya teman-teman ya, nggak harus kita cek satu-satu gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dua-duanya benar gitu. Tapi nanti tinggal kita sesuaiin aja di opsinya tuh adanya yang mana sih. Kalau misalnya dia tuh teman-teman cek pakai rumus pertama doang udah ketemu, ya udah berarti kita pakai rumus yang pertama aja. Kalau nggak ada, baru kita cek ke yang kedua gitu. Jadi sebenarnya
nggak ada cara membedakannya sih, tinggal kita sesuaiin aja di opsinya tuh adanya pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua gitu. Typo ya guys ya yang D itu. Kalau kata hubung maka tandanya, kalau maka tuh ini teman-teman, tanda panah. Kalau misalnya atau, ini naik ke atas, ingat aja ya. Atau itu kan belakangnya U ya, jadi naik. Kalau dan kan N ya, berarti dia turun gitu. Kalau mau cari kesimpulan, kita lihat dulu pakai rumus silogisme dulu, karena di teksnya tuh kan lebih dari 2 premis ya teman-teman ya, makanya kita pakai silogisme dulu gitu. Boleh aja sih kalau misalnya teman-teman mau langsung ekuivalensi, tapi jangan. Kadang tuh ada soal yang pakai silogisme doang tuh udah ketemu gitu. Setelah kata atau, nggak boleh ada kata tidak. Nggak boleh ya teman-teman ya, karena berdasarkan rumus ini, setelah kata atau itu cuma S doang, bukan negasi dari S gitu. Sebenarnya nanti teman-teman lihat aja sih, disesuaikan sama ininya sih, balik lagi sama opsinya gitu. Betul. Kalau misalnya nggak ada, berarti dia nggak masuk, betul banget. Masuk ke penalaran deduktif, betul. B salah, iya, B salah teman-teman ya. Karena B ini negasi nih dia. Nih, negasi, padahal di rumusnya tuh S doang, gitu. Kalau misalnya pilgannya D nggak ada juga, teman-teman harus lanjut ke rumus yang kedua, gitu. Aman sampai sini? Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget. Coba lanjut ke nomor 6. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Hmm. 30 detik lagi. Oke, waktunya habis. Kita coba lihat ya teman-teman, kira-kira jawabannya tuh yang mana? Di kolom chat sih udah banyak ya teman-teman ya, yang jawabannya itu betul. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Kita coba cek ya teman-teman ya. Berdasarkan teks, apabila anak tidak kesulitan mengunyah, maka berarti kan di sini kita dapat premis yang baru ya teman-teman ya. Tinggal kita cek aja nih pakai ponens atau pakai polens. Nah, tapi kita cek ya teman-teman di opsinya ke bagian paragraf itu adanya di kalimat yang mana. Ternyata dia nih adanya di kalimat terakhir paragraf pertama. Adanya gangguan oromotorik menyebabkan anak mengalami masalah dengan otot-otot dan syaraf sehingga menyebabkan kesulitan mengunyah. Berarti di sini dia ini adalah si P-nya, ini Q-nya, ini adalah R-nya. Sama kayak tadi kita pakai silogisme. Jika P maka Q, jika Q maka R,
Berarti kesimpulan yang tepat apa? Kesimpulannya itu adalah jika P maka R. Nah, si jika P maka R ini kita jadikan premis pertama. Nah, premis satunya. Jika P maka R. Nah, premis keduanya tuh apa? Premis keduanya tuh yang ada di soalnya. Dalam hal ini, apabila anak tidak kesulitan mengunyah. Nah, tidak kesulitan mengunyah, kurang lebih formatnya ada di R kan? Tapi di sini dia tuh ditambahin kata tidak. Berarti sebenarnya isinya adalah negasi dari R-nya. Nah, kalau belakangnya itu adalah negasi, kita pakai rumus apa? Pakai rumus Tollens. Nah, berdasarkan rumus Tollens, kesimpulan yang tepat tuh apa? Kesimpulan yang tepat itu adalah negasi P. P-nya tuh apa sih? P-nya tuh adanya gangguan oromotorik. Berarti kalau misalnya kita negasikan ditambahin kata apa? Tidak. Jadi tidak ada gangguan oromotorik yang dialami oleh anak. Jadi tepat banget jawabannya adalah yang ayam gitu. Jadi semua soal tuh dicoba dulu ada harus kebanyakan sih silogisme ya teman-teman ya. Secara nggak langsung, tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau tulis silogismenya, itu juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Tapi kebanyakan pakai silogisme ya teman-teman. Tapi sebenarnya nggak usah ditulis, langsung aja teman-teman ambil kalimat awal dan kalimat akhirnya aja gitu. Itu kalau silogisme ya. Biar lebih cepat lagi untuk ngejawabnya gitu. Kalau misal premis keduanya R, nah kalau misalnya premis keduanya R, berarti dia pakai rumus apa? Pakai rumus Pollens. Nah, berdasarkan rumus Pollens, teman-teman, kalau dia ini yang belakang nih kesimpulannya, dia itu tidak dapat disimpulkan. Tapi karena tadi dia negasi R, maka kesimpulannya adalah negasi dari si P-nya gitu. Bisa banget kok. Kenapa bisa banget pakai Tollens? Karena dia ini langsung ada premis selanjutnya kan di soalnya gitu. Kalau misalnya nggak ada negasi di soalnya ya teman-teman ya, itu pakainya Pollens, betul. Tapi kalau misalnya premis keduanya itu ada negasi, pakainya Tollens. Aman sampai sini teman-teman? Aman? Ada yang masih bingung? Kenapa jawabannya tuh yang ayam? Oke, aman ya teman-teman ya. Kita lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7 ini teksnya panjang banget, 7-12 ya teman-teman ya. Nah, boleh coba dijawab nomor 7 berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan yang benar? Nah, jadi diceknya ya paragraf 2 aja ya teman-teman ya, nggak perlu paragraf lainnya dicek biar lebih cepat. Oke, waktunya kita mulai dari sekarang. Buat teksnya teman-teman langsung cek di Drive aja ya, biar bisa bolak-balik. Aku share lagi. Salah ya. Kita salah kirim. Yang kognitif ketiga ya, teman-teman. Ini harus teliti aja kuncinya. 30 detik lagi. Oke, waktunya habis. Kita coba cek ya, teman-teman, kira-kira jawabannya itu di mana. Sama aja, teman-teman baca dulu teksnya, terus kita cari dia tuh adanya di kalimat yang mana sih. Nah, ternyata dia tuh ada kalimat di sini.
dari 29 barang yang masuk kategori ini, ada 3 komoditi yang sangat dominan, yaitu ada gandum, gula, dan kedelai. Nah, ketiganya menyumbang 59% dari total impor produk pertanian komoditi tertentu. Nah, teman-teman lihat lagi, 2 dari 3 komoditas ini yakni adalah gandum dan kedelai gitu. Nah, teman-teman baca yang benar kalimatnya gitu ya dengan baik. Nanti tinggal dicek aja di bagian opsi kira-kira yang nggak tepat itu yang mana. Nah, di sini yang A, semua barang. Nah, salahnya itu sebenarnya di semua. Karena nggak semua ya kan teman-teman ya. Jadi itu salah gitu. Yang B, sebagian barang yang masuk kategori komoditi tertentu menyumbang 50% dari total impor produk pertanian komoditi tertentu. Benar apa salah? Ini benar, karena sebagian. Sama nih yang C juga, semua, terus tidak lagi ya, makanya kita coret. Yang D, sebagiannya benar, ya kan? Tapi di sini ada kata tidaknya, tidak masuk kategori. Padahal yang dibahas di soal adalah yang masuk gitu ya. Yang E, sebagian barang yang masuk kategori tertentu masih benar nih dari total seluruh produk pertanian. Nah, yang di seluruhnya ini yang sebenarnya yang bikin salah gitu. Makanya yang tepat adalah yang bebek. Ini sebenarnya perlu teliti aja sih teman-teman ya. Ini nggak gimana-gimana banget gitu. Itu kenapa sebagian? Karena coba teman-teman baca lagi kalimatnya. Dari 29 barang nih, ada 3 komoditas yang sangat dominan. Nah, ketiga ini menyumbang 59% dari total produk pertanian. Nah, 2 dari 3 komoditas ini yakni, jadi nggak semuanya gitu. Benar, karena cuma 3 dari 29. Betul banget. Jadi nggak semua. Kalau semua berarti 29 barangnya itu masuk gitu, teman-teman. Aman sampai sini? Yang dimasuk kategori ini tuh sebenarnya ada di sini kalimat sebelumnya gitu. Nih, laporan BPJS dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya ada kategori ini itu sebenarnya mengacu ke kalimat yang pertama. Aman sampai sini? Nomor 7. Ini sebenarnya perlu teliti aja teman-teman soal-soal kayak gini tuh. Kata apa ya, kesalahannya itu cuma di satu kata doang kan. Jadi emang harus hati-hati banget untuk ngejawabnya. Oke, kita coba lanjut ke nomor 8 ya, teman-teman ya. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Oke, sejauh ini yang jawab itu jawabannya betul semua. Oke, waktunya habis. Kita coba lihat ya, teman-teman. Kira-kira nomor 8 ini jawabannya itu yang mana? Nah, di sini dia tuh mengacu ke paragraf 3. Nih ya, jadi kita cek aja paragraf 3. Nah, di sini kurang lebih bahasannya tuh sama ya, teman-teman ya. Nah, tinggal kita cek aja dia nih adanya tuh di kalimat yang mana sih? Oh, ternyata nih kalau misalnya kita cek, dia ini adanya di sini nih. Mulai dari sini. Nah, dampak panjang yang sangat pahit. Nah,
impor pangan murah akan menjadi candu. Nah, terus pangan impor akan mengancam pasar produk lokal yang tak mampu bersaing karena lebih mahal dan kualitasnya buruk. Nah, teman-teman coba pahamin kalimat ini. Impor pangan murah akan menjadi candu. Pangan impor akan mengancam pasar produk lokal yang tak mampu bersaing karena lebih mahal dan kualitasnya buruk. Nah, kita tinggal cek aja teman-teman dari kalimat ini. Yang nggak sesuai itu yang mana gitu. Karena kan yang ditanya yang sesuai ya teman-teman ya. Jadi jawabannya tuh cuma satu. Yang A, jika pasar produk lokal tak mampu bersaing karena lebih mahal, maka akan, nah ini teman-teman yang salah sebenarnya. Bukan yang mengancam ya, tapi harusnya diancam. Karena kan yang mengancam itu adalah si impornya. Yang diancam adalah produk lokalnya gitu. Jadi ini kebalik ya teman-teman sebenarnya. Terus yang B, betul. Betul. Terus, jika pasar impor produk lokal memiliki kualitas yang buruk, maka akan, nah ini sama ya, salahnya di sini, harusnya diancam. Diancam. Terus yang C, ketergantungan pada pasokan impor yang murah memiliki dampak pendek. Nah, di sini ya teman-teman ya, ingat disebutnya bukan pendek, tapi jangka panjang. Nah, jangan sampai salah. Terus yang D, jika petani dan dunia usaha tidak tergerak untuk mengembangkan produk lokal, maka akan mengancam pangan impor. Salah ya teman-teman ya. Yang diancam ataunya siapa nih? Lokal punya harusnya yang terancam gitu. Jadi ini salah format ya teman-teman ya. Yang betul yang mana? Yang E. Jika ketergantungan pada pasokan impor yang murah, maka menjadi candu gitu. Ini sesuai dengan kalimat pertamanya gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E ya teman-teman ya. Ini jangan sampai kita salah makna aja sih ya sebenarnya. Siapa sih yang diancam, siapa yang mengancam, itu penting banget. Betul. Oke, Revelina mantap sekali analisisnya. Teman-teman yang lain ada yang masih bingung nggak terkait nomor 8 ini? Aman sampai sini? Oke, aman ya teman-teman ya. Ini pokoknya harus teliti aja kalau ketemu soal kayak gini. Ini nomor 9 juga penting banget buat teliti. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Ditanyanya tuh yang benar ya, teman-teman. Tiga 30 detik lagi. Oke, udah banyak yang benar jawabannya. Oke, waktunya habis. Kita coba cek ya, teman-teman ya. Kira-kira nomor 9 ini jawaban yang tepat tuh yang mana? Ditanyanya tuh berdasarkan paragraf kedua. Jadi kita ceknya di paragraf kedua aja, nggak usah cek di paragraf yang lain. Terus ditanya tuh yang benar. Nah, mulai dari yang A. Gandum gula kedelai agaknya akan sulit dipenuhi oleh produksi lokal karena tidak cocok tumbuh di Indonesia. Kita cek, dia tuh adanya di kalimat yang mana? Oh, ternyata dia tuh adanya di kalimat ini. 2 dari 3 komoditas ini, yakni agaknya akan sulit dipenuhi oleh produksi lokal. Setidaknya untuk jangka waktu yang lama. Ya kan, teman-teman ya? Nah, sebenarnya di sini yang A itu salah. Kenapa? Karena tadi di soal yang A disebutinnya tuh 3. Gandum, gula, sama kedelai.
Padahal berdasarkan teks ini ya, ini buat 9A, cuman ada 2 teman-teman, yaitu gandum dan kedelai aja gitu. Jadi gulanya itu nggak ikut. Makanya si A ini salah, karena dia itu tambah gula gitu ya. Makanya si A itu salah. Terus yang B, Indonesia merupakan negara pengekspor gandum terbesar di dunia. Nah, itu adanya di mana? Kita coba lihat, teman-teman. Nih, adanya di sini. Selisih yang kolosal ini menempatkan Indonesia sebagai negara pengimpor gandum terbesar di dunia. Nah, pengimpor ya, teman-teman ya, bukan pengekspor. Makanya salah di sini. Karena ini ekspor, harusnya apa? Impor. Terus yang C, gandum berkembang baik di daerah dengan suhu 21 sampai 24 derajat Celcius. Kita coba cek, dia ini adanya di kalimat yang mana sih? Oh, ternyata adanya di kalimat yang ini nih. Sedangkan gandum pada 21 sampai 24 derajat. Benar apa enggak? Benar ya, teman-teman ya. Makanya jawaban yang tepat itu adalah yang cacing. Kalau yang D, produksi kedelai lokal lebih dari 850.000 ton, sedangkan tingkat kebutuhan kini mencapai 3 juta ton per tahun. Kita coba cek ya teman-teman ya, dia ini adanya di kalimat yang mana. Ini lebih gampang karena dia tuh udah ada jumlahnya ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita cek aja, dia tuh adanya di sini. Nah, salahnya di mana sih? Salahnya tuh sebenarnya di sini teman-teman. Tadi di teks itu nggak ada kata taknya. Nah, sedangkan di dalam paragrafnya itu ada. Makanya sebenarnya yang D itu cuman salah satu aja gitu ya. Tak lebih harusnya gitu. Sedangkan yang E, produksi gandum lokal praktis tidak ada, padahal kebutuhan tiap tahun 12 juta ton. Nah, adanya di mana? Adanya di sini. Nah, di sini. Padahal kebutuhan tiap tahun 12 juta ton lebih. Jadi kurang kata apa? Kurang kata lebihnya. Nah, kurang kata lebih. Makanya yang E juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang cacing. Sampai sini teman-teman aman? Harus hati-hati ya teman-teman yang ngejawabnya. Kalau misalnya ketemu soal kayak gini, langsung cek aja sih teman-teman satu persatu gitu ya. Jangan baca full paragrafnya, jadi langsung disesuaikan aja. Cari kata kunci yang gampang untuk dicari. Apalagi kayak ada angka-angka kayak gini kan lebih mudah ya untuk mencarinya gitu. Jadi harus belajar screening sih teman-teman supaya cepat gitu ya untuk melihat kira-kira adanya di paragraf yang mana sih gitu. Jadi kuncinya tuh harus banyak-banyak latihan tentu saja ya. Enggak, ini dia nggak pakai rumus apa-apa ya teman-teman ya. Jadi cuma ngecek doang di paragraf itu yang sesuai itu yang mana sih gitu. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 9 ini? Aman ya sampai sini ya. Jadi harus cek aja yang teliti. Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke nomor 10. Nah, waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Ini mengacunya ke paragraf ke-1. Paragraf kedua gak sih? Paragraf ke-1 deh, benar. Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh udah banyak banget yang jawabannya
Betul. Nah, teman-teman di sini yang ditanya kecuali. Berarti apa yang salah yang kita cari? Mengacu pada paragraf 1. Mulai dari yang A. Nilai impor bahan pangan dan binatang hidup selama Januari sampai Agustus 2020 mencapai 10,3 American dollar ya, teman-teman ya. Kita coba cek ya, teman-teman. Kira-kira dia nih adanya di paragraf 1 kalimat ke yang berapa? Nah, untuk yang A ini adanya di sini, teman-teman. Nilai impor bahan pangan dan binatang hidup selama Januari sampai Agustus 2020 mencapai 10,3 miliar gitu. Jadi dia ini tepat ya, teman-teman, untuk jawaban yang A gitu. Jadi yang A sampai sini tepat. Terus yang B, nilai impor barang manufaktur pada Januari sampai Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 24,7% dari periode yang sama. Kita coba cek, teman-teman, dia ini adanya di kalimat yang mana. Nah, yang B ini ngomongin manufaktur. Manufaktur tuh adanya di kalimat ini. Nah, dia ini 24,7%. Nah, benar apa enggak, teman-teman? Benar ya, teman-teman ya. Jadi, dia ini jawabannya tepat sekali yang B. Nah, mana? Nomor 10B itu betul. Yang C, nilai impor hasil tambang. Nah, jadi fokusnya ke tambang, itu 22,9. Ini tadi kita bisa lihat ya, ada di kata selanjutnya nih. Nah, yang tambang, nih adanya di sini, itu turun 22,9. Nah, 22,9. Benar nggak tadi 22,9? Nah, betul ya teman-teman ya, 22,9%. Jadi yang C juga betul. Yang D, nilai impor bahan pangan dan binatang hidup. Nah, ini sama ya, kayak yang A tadi nih. Pada Januari sampai Agustus 2020 naik 3,55%. Nah, kita coba cek ya, teman-teman ya. Kira-kira yang D ini benar apa salah? Nah, di sini teman-teman lihat, atau naik 3,47% dari periode yang sama. Jadi naiknya tuh bukan 3,55 ya, melainkan berapa tadi naiknya? Naiknya itu adalah 3,47. Nah, 3,47. Jadi untuk nomor 10 ini jawaban yang tepat itu adalah yang D. Kalau yang E di mana? Nilai impor 8 kelompok barang lain yang disusun menurut kategori SITC melorot 20% dari periode yang sama. Ini tuh adanya di kalimat yang ini. Nah, di sini nih. Atau melorot dari periode yang sama. Nilai ke-8 barang. Di situ. Adanya di sini. Jadi yang E itu juga betul. Jadi salahnya tuh sebenarnya sepele banget ya teman-teman, di angkanya doang. Dan kalau terkait angka itu sebenarnya gampang banget untuk kita temuin kesalahannya tuh di mana. Iya, jangan sampai kemis ya kata kecualinya. Jadi yang ditanya adalah yang salahnya. Sampai sini teman-teman aman terkait nomor 10. Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke nomor 11. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Kita coba cek ya, teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana nih si nomor 11? Sama kayak nomor 10 ya, yang ditanya tuh kecuali. Berarti yang apa? Yang salah ya, teman-teman ya. Mulai dari opsi yang ayam. Nah, opsi yang ayam ini dia bilang komoditas impor bahan makanan dengan nilai ketiga tertinggi adalah kedelai. Nah, benar nggak sih kedelai? Kita coba cek ya, teman-teman ya. Tertinggi 1, 2, 3 kedelai. 672 juta. Benar apa salah? Benar ya, teman-teman ya. Jadi yang A ini dia tepat. Terus yang B, pada Januari sampai Agustus 2020, nilai impor tembakau lebih kecil daripada daging jenis lembu. Ya, coba kita cek tembakau. Tembakau tuh adanya di sini. Terus jenis lembu di sini. Jadi betul apa salah? Betul ya, teman-teman ya. Jadi yang B itu juga betul. Yang cacing, komposisi impor gula, nih ya, ingetin gula, sama dengan biji gandum dan meslin. Nah, kita coba cek ya, teman-teman ya. Gula itu berapa sih? Gula itu dia sekian. Nah, katanya sama biji gandum dan meslin. Udah jelas banget ya, teman-teman, di sini berbeda gitu. Ada tingkatannya. Makanya yang C ini udah pasti jawabannya salah. Makanya nomor 11 jawabannya adalah yang C. Tapi kita coba cek yang D ya. Pada Januari, Agustus 2020, nilai impor susu tidak sama dengan nilai impor kedelai. Susu dan kedelai. Susu dan kedelai. Nah, susu sama kedelai. Kedelai mana? Kedelai atasnya. Tadi dibilang kan tidak sama ya? Betul dong, tidak sama gitu. Sama yang E, yang terakhir, itu dia bilang apa? Komposisi impor kakao sama dengan bawang putih. Nah, kita coba cek ya, teman-teman ya. Kakao itu sekian, bawang putih itu sekian. Bentar, komposisi impor kakao sama dengan bawang putih. Ini juga salah ya sih yang E ini? Bentar deh. Iya deh, ini persen ya, teman-teman. Betul-betul. Wait. Nomor 11. Ini berarti bukan impor ya, harusnya ya. Benar, persen. Nah, kalau misalnya kita cek di persen antara kakao, mana kakao? Kakao sama bawang putih ya tadi ya. Persenannya itu, ini ya, persenannya itu dia sama-sama 5%. Betul banget. Lihatnya di persenan ya yang terakhir. Betul sekali. Jadi ini salah nih ya, persen. Jadi jawaban yang tepat itu adalah si yang cacingnya ya, teman-teman ya. Betul. Betul sekali. Terima kasih teman-teman koreksinya. Aman, sampai sini terkait nomor 11, ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya teman-teman ya, sampai sini ya. Kita coba cek ke nomor 12. Masih dengan grafik yang sama, tapi ditanya yang benar ya teman-teman ya. Boleh coba dijawab, waktunya sama, kita mulai dari sekarang.
Oke. Waktunya habis. Kita coba cek ya, teman-teman ya. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Nah, kita coba cek mulai dari yang A dulu. Di sini dibilang pada Januari sampai Agustus 2020, total berat impor biji gandum dan meslin sebesar sekian-sekian-sekian nih. Nah, kita coba cek ya, teman-teman ya. Kira-kira itu berapa? Nah, di sini kan beratnya ya, teman-teman ya, itu 6830, 352 gitu. Nah, di sini teman-teman, kita lihat nih. Mana nomor? Nah, ternyata salah ya, teman-teman, ini totalnya. Harusnya kan 6, 8, 30, 3, 5, 2 gitu. Makanya yang A ini salah. Yang B, berat impor bawang putih sekitar 3 kalinya berat impor biji gandum. Nah, bawang putih kita coba lihat. Bawang putih itu, mana bawang putih? Bawang putih itu 344. Nah, 344 kalau misalnya kita kali 3, nih ya, ini buat opsi yang B. 344 kalau misalnya kita kali 3, itu sekitar 344 kali 3, itu 1032. Dibilang deket banget juga enggak ya teman-teman ya, karena lumayan jauh jaraknya. Jadi kita coba keep dulu nih, kalau misalnya nggak ada jawaban lain boleh lah kita jawab yang B ini. Tapi kalau misalnya ada jawaban yang lebih match, kita pilih yang itu. Terus nomor C-nya, opsi yang C-nya, pada Januari sampai Agustus 2020, berat impor gula dan kedelai sama dengan impor biji gandum dan meslin. Jadi kita jumlahin dulu ya teman-teman ya. Gula sama gula ditambah kedelai. Nah, kita coba hitung gulanya berapa. Gulanya itu ada di mana gula? Nilai impor tadi, beratnya ya. Gula itu, nah gula itu di sekian, 4, 382, 631. Kita tambahin sama punyanya kedelai. Kedelai itu ada di ditambah 1, 691, 680. Totalnya berapa? Totalnya itu ada di 6074311 ya. Kita coba cek di sini. 6074311. Katanya sama nih teman-teman sama gandum dan meslin. Sama apa enggak? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman ya. Karena teman-teman bisa cek di sini. Punyanya biji gandum dan meslin itu adalah 6830. Jadi tentu saja berbeda. Jadi yang C ini juga pasti salah. Mana nih? 12C itu salah. Yang D pada Januari dan Agustus 2020, nilai impor tembakau sama dengan nilai impor daging jenis lembu. Jadi tembakau sama lembu katanya sama nih. Tembakaunya itu ada di 76, sedangkan jenis lembunya itu ada di 100. Nah, bisa kita lihat udah pasti salah ya teman-teman, jawabannya yang D. Yang terakhir, pada Januari sampai Agustus 2020, nilai impor gula itu katanya 3 kalinya nilai impor tembakau. Nah, kita coba lihat di sini gula dan tembakau. Nah, kalau misalnya gula itu adanya di sini ya teman-teman ya, nilai impor ya yang ditanya. Sama tembakau. Tembakau tuh 382 nih. 382 kita kali 3 ya teman-teman ya. 382 kita kali 3 itu hasilnya adalah 1146. Agaknya lebih sedikit ya teman-teman ya perbedaannya gitu. Makanya kalau misalnya kita bandingin sama opsi B, ini jauh banget gitu ya jawabannya. Jadi lebih better kita pilih untuk jawaban nomor 12 ini adalah yang E gitu. Oke, salah soal ya. Nggak apa-apa. Aman sampai sini? Oke, aman ya teman-teman ya. Jadi carinya tuh yang betul. Ini kan dibilangnya sekitar ya. Nah, makanya kita bisa bilang ini dia tuh jawaban yang tepat karena sekitar.
gitu ya. Jadi nggak harus tepat rigid gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Ini agak ngitung-ngitung, tapi tenang aja, nggak gitu susah ya teman-teman ngitungnya ya. Berdasarkan diagram, sekitar berapa nih rasio impor gula dibandingin dengan susu waktunya? 1 menit aja kali ya, karena gampang nih. Kita mulai dari sekarang. Jangan sampai kebalik aja. Sesuaiin sama soalnya. Yang disebut duluan tuh yang mana? Oke, waktunya habis. Kita coba cek ya, teman-teman. Yang ditanya gula sama susu di bagian nilai impor. Nah, kita coba lihat aja ya, teman-teman ya. Punyanya gula tuh berapa sih? Oh, gula tuh 1529. Sedangkan yang tadi susu. Susu tuh berapa sih? 503. Nah, tinggal kita bagi aja ya, teman-teman sebenarnya ya. Jadi tadi gula tuh 1529, kita bagi aja sama 503. Nanti hasilnya tuh 3,039. Nah, ini lebih dekat kita buletin kemana? Lebih dekat kita buletin ke bagian 3 gitu. Jadi nomor 13 ini jawabannya adalah yang D. Tadi ada beberapa yang jawab yang A, mungkin itu teman-teman jangan sampai kebalik ya baginya gitu. Karena di soal ini yang disebut duluan itu adalah si gulanya, baru si susunya. Jadi jangan sampai kebalik, menempatkan kebalikannya gitu ya teman-teman ya. Karena sayang banget ya sebenarnya cuma bagi-bagi doang gitu. Aman sampai sini terkait nomor 13 ini? Aman ya teman-teman ya? Oke, kalau misalnya aman, kita lanjut ke nomor 14. Ini agak hitung-hitungan sedikit, tapi ini nggak terlalu susah. Teman-teman baca aja soalnya dengan baik. Waktunya 1,5 menit ya. Kita mulai dari sekarang. Ini 5 detik lagi. Oke, waktunya habis. Di kolom chat udah lumayan banyak yang betul jawabannya itu. Coba kita cek ya teman-teman, kira-kira nomor 14 ini jawabannya kayak gimana? Kita baca dulu soalnya. Jadi si Randi ini punya 150 lembar uang kertas yang terdiri dari 5.000, 10.000, 20.000, dan 50.000 rupiah. Nah, di sini keterangan yang pertama nih teman-teman. 20% dari uangnya itu adalah 5.000 rupiah. Nah, kita coba aja teman-teman ya, hitung ya. 20%
Ya kan, 20/100 kita kali sama total uangnya. Total uangnya tadi ada berapa? Ada 150 kertas. Nah, ini kita coret-coretin aja. Jadinya tuh ada 30 lembar kertas. Itu isinya berapa tadi? Isinya 5.000. Nah, berarti kalau misalnya kita kaliin 30 dikali 5.000, itu hasilnya adalah 150.000. Terus kita lanjut lagi nih. Terus katanya setengah bagiannya merupakan lembaran 10.000 rupiah. Nah, setengahnya berarti 50%. Nah, 50% kali 150. Otomatis hasilnya 75. Itu katanya isinya adalah 10.000, teman-teman. Kita kali 10.000. Berarti di sini 750.000. Nah, terus apabila di sini 2/5 dari sisanya. Ya, 2/5 dari sisanya. Sekarang kita harus hitung dulu sisanya tuh berapa sih? Nah, sisanya ya 150 dikurang 30 ya kan? Dikurang 75. Totalnya berapa? Oh, sisanya tuh ada 45. Nah, di sini dibilang 2/5 dari sisanya. 2/5 dari sisa. Sisanya tuh berapa? Sisanya tuh ada 45. Itu berarti berapa? Ini coret 9, berarti 18 ya. Itu katanya adalah uang berapa? Uang 20.000 rupiah. Nah, berarti 18 kali 20.000, itu totalnya adalah 36.000. Nah, sisanya tuh ada berapa sih? Sisanya kan berarti 3/5 ya, teman-teman ya. Itu kita kali 45, totalnya adalah 27, ya kan? 27 lembar. Nah, 27 lembar ini sisanya nih. Tadi kan 5.000 udah, 10.000 udah, 20.000 udah, berarti yang belum 50.000 ya kan? Berarti ini 50.000. Kalau misalnya kita kaliin, itu totalnya adalah 1.250.000. 300 ya, 350 gitu. Nah, tinggal kita apain teman-teman? Tinggal kita jumlahin aja. Nah, kalau misalnya kita totalin, itu nanti totalnya adalah 2.610 gitu. Nah, jadi tepat banget jawabannya adalah yang C. Tadi dia nanya 3/5-nya dari mana? Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat di sini, itu kan sebenarnya total keseluruhannya tuh 5/5. Udah dipakai 2/5 nih teman-teman. Jadi sisanya 3/5. Atau kalau mau gampang, teman-teman kan tinggal lihat aja nih. Sisanya itu 45. Di sini udah kepake 18. Tinggal kurangin aja. Itu sama-sama hasilnya 27 gitu. Jadi terserah teman-teman aja, hitungnya lebih enak yang mana gitu. Tapi 3/5 ini sebenarnya adalah sisa aja dari 2/5 gitu. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 14 ini. Oke, aman ya teman-teman ya. Jadi yang penting ngitungnya aja, jangan sampai ke miss ya. Oke, kalau misalnya aman, kita coba, kita coba lanjut ke soal terakhir. Nah, harus hati-hati ngejawabnya, waktunya sama. Kita mulai dari sekarang. Oke, ini warnanya teman-teman lihat aja nih urutannya lengkap ya teman-teman ya. Jadi berurutan.
Dari yang gelap ke terang itu berurutan kayak gini. Oke, waktunya habis. Kita coba cek ya teman-teman ya, kira-kira jawabannya tuh yang mana? Di nomor 15 ini. Nah, ini sebenarnya ada tips ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya teman-teman ketemu soal yang opsinya tuh kayak gini nih, A, 1, 2, 3, 1 dan 3, 2 dan 4, 4, semua benar. Ini ada kuncinya sebenarnya. Jadi nomor 1 sama nomor 3 itu dia selalu bersamaan, teman-teman. Jadi dalam hal ini kalau nomor satunya salah, nomor 3-nya udah pasti salah. Kalau nomor satunya benar, nomor 3-nya itu udah pasti benar. Kenapa bisa kayak gitu? Teman-teman cek aja nih di bagian opsinya. Nomor 1 sama 3, dia ini selalu bersamaan. Nih, 1 sama 3, 1 sama 3, 1 sama 3, gitu ya. Aman ya, teman-teman ya, sampai sini ya. Jadi tinggal kita cek aja nih. Persentase penduduk bekerja tamatan SD, nah, tamatan SD ke bawah selalu mengalami penurunan selama periode 2017 sampai 2019. Tamatan SD ke bawah nih, dalam hal ini yang paling sini ya. Ini 42,23, 41,8, 40,51. Dia betul ya teman-teman, selalu mengalami penurunan. Jadi karena nomor satunya betul, nomor 3 itu udah pasti ikutan betul juga. Mau coba kita buktiin. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Persentase penduduk bekerja tamatan SMK selalu lebih tinggi dibandingin universitas. Tamatan SMK tuh urutan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, universitas itu selanjutnya. Ini lebih besar, betul. Ini lebih besar, betul. Ini lebih besar juga, betul. Jadi yang nomor 3 itu betul. Terus nomor ini, kalau misalnya 1 sama 3-nya betul, teman-teman cek aja nomor 4. Kalau nomor 4-nya betul juga, jawabannya udah pasti yang E. Tapi kalau nomor 4-nya salah, teman-teman perlu cek nomor 2-nya. Karena bisa ada 2 opsi kan, bisa jawabannya yang A, kalau enggak yang B. Kita coba cek dulu nomor 4-nya. Persentase penduduk bekerja tamatan diploma 1, 2, 3 selalu mengalami penurunan selama periode 2017 sampai 2019. Nah, ini turun, betul ya teman-teman ya. Tapi dari sini ke sini itu naik. Jadi enggak selalu mengalami penurunan. Makanya dia ini salah. Karena pada tahun 2019 itu dia konsepnya tuh lagi naik. Nah, karena 4 salah, kita harus cek nomor 2 teman-teman. Persentase penduduk tamatan SMP selalu lebih tinggi dibandingin tamatan SMA. SMA itu yang ketiga, ini SMK yang keempat. Nah, di sini dibilangnya SMP ya, SMP SMA. Tamatan SMP selalu lebih tinggi SMP sama SMA. Ini lebih tinggi, betul. Ini lebih tinggi, betul. Tapi ini lebih rendah sedikit, teman-teman. Jadi nomor 2-nya itu juga salah. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang bebek. 1 dan 3 aja yang betul. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 15 ini atau keseluruhan soal yang kita bahas hari ini. Seperti biasa ya teman-teman ya, nanti filenya langsung aku masukin ke drive yang biasa ya. Nanti tinggal cek di situ aja. Ada juga yang kosongan ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngerjain ulang, itu bisa banget. Nanti ada kosongannya, gitu. Ada yang teman-teman mau tanyain dulu atau aman? Oke, aman ya teman-teman ya, sampai sini ya. Oke, kalau misalnya aman, kita cukupkan dulu ya teman-teman ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita bertemu di minggu depan, itu ada 2 pertemuan. Ada 2 pertemuan hari Kamis sama hari Sabtu kita akan bahas PU lagi, tapi ada materi 1 lagi baru nanti kita masuk ke kognitif 4 ya, teman-teman ya. Oke, catatan di awal ada di drive juga, teman-teman. Pokoknya semuanya tuh lengkap ya, ada di drive-nya, boleh dicek aja nanti di drive ya, karena semuanya beneran ada di situ, teman-teman bisa cek lagi. Oke, teman-teman, thank you banget ya yang udah ikutan kelas hari ini. Pokoknya
Semangat terus teman-teman semua belajarnya. Sama-sama, makasih juga teman-teman. Aku izin matiin record dulu.